Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Isma Aryani Nenggolan dengan nomor NIM 0570225117 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 struktur data dengan soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out. Menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja, konsep LIFO, dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in, first out, menggunakan minimal 8 data integer juga, tampilkan proses enqueue dan dequeue, serta isi queue dengan sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kalau yang ketiga, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort, tampilan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma. Baiklah, saya akan langsung mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, kita akan menggunakan beberapa library bawaan Java seperti import Java. Minus Java minus terus yang terakhir import Java stack. Oke, berikut beberapa library yang akan kita gunakan untuk tugas ini. Baik, yang pertama public staging. Untuk yang pertama kita implementasikan LIFO atau last in first out. Proses ini seperti proses saat kita mencuci piring, di mana kita akan mencuci piring yang paling terakhir, ditumpukan terakhir, dicuci untuk yang pertama kali atau disusun untuk yang pertama kali. Baik. Kita keluarkan output judulnya dulu ya untuk yang pertama. Stack link. Lalu kita masuk ke prosesnya, karena dalam soal
stack kita buat stack integer, diminta 8 data integer, dan menampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Ini integer karena datanya integer. Untuk namanya kita taruh stack data aja. Stack data sama dengan new stack. Lalu kita input data stacknya. Stack teman-teman, saya akan buat contoh data integernya itu yang mudah saja, yaitu dengan angka 10, 20, sampai 80. Oke. Oke, lalu kita lakukan perulangan untuk data stack yang ada. Oke, sekarang kita keluarkan dulu isi stack sebelum pop. Kita keluarkan outputnya, sistem isi stack sebelum pop, ditambah ini isi stacknya, kita tambah isi stacknya. Isi stacknya adalah data stack data. Oke, sudah menampilkan isinya sebelum di pop. Sekarang kita masuk ke proses infonya. Integer data yang terambil sama dengan isi stack data sebelum di pop. Lalu kita keluarkan data yang sudah di pop. Lalu kita keluarkan untuk outputnya. Ini pop plus stack data lalu kita keluarkan hasil dari LIFO-nya. Hasil semuanya data ditambah data terambil adalah data yang keluar pertama, adalah data yang keluar karena terakhir masuk.
Baik, lalu kita keluarkan untuk kompleksitas waktunya. Untuk push-nya sama dengan Biko 1. Untuk popnya juga sama dengan Biko 1. Dimana ini berarti waktu eksekusinya itu tetap dan tidak akan dipengaruhi oleh jumlah data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu pengimplementasian FIFO, first in first out, dengan struktur data Q. Ini stack info ini kue di info. Ini untuk pertama kita keluarkan dulu judulnya. Yang kedua, implementasi web. Oke, kita masukkan data koinnya. Bentuknya data integer lagi. Dengan nama antrian data. Ini kita menggunakan library English ya guys. Ini sama aja ya guys, intervalnya 10 sampai 80. Lanjut kita lakukan proses pengulangan untuk proses input. Sistem. Yes. Oke, sekarang kita keluarkan isi data sebelum di deploy. Dan kita masuk ke prosesnya, proses di
kan output untuk data yang di deploy. Isi deploy sesudah deploy. Lalu kita temukan hasil dari proses repo tersebut. Keluar pertama karena masuk. Untuk kapasitas waktunya masih sama seperti proses repo. Oke, untuk proses repo-nya sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 3. Membuat program Java yang menggunakan minimal 8 data integer dengan metode quicksort. Metode quicksort ini yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langsung saja kita ke prosesnya. Yang pertama kita buat judulnya, kita keluarkan judulnya. Dan betul angkanya, menggunakan angka integer. Angka yang pecah. Untuk data angkanya masih sama, namun kali ini kita acak. Kita keluarkan nomor data sebelum melanjutkan. Dari panjang array diubah ke string untuk gampang membacanya. Kita melihat untuk eksekusi quicksort process. Description. Musik. Sure. Eksekusi quicksort. Baca ini itu angkanya, lalu 0
untuk indeks awal array, lalu panjang angka puncak. Indeks 1, yaitu indeks terakhir array. Keluarkan data sesudah ditentukan. Untuk kompleksitas waktunya. Kalau kompleksitas waktu sama dengan available sama dengan Oke, sekarang kita akan membuat partisi untuk mengurutkan angka acak pada data ini. Integer array untuk array yang bukan diurutkan. Integer row untuk data awal. Integer add untuk indeks akhir. Pertama kita input integer pivotnya dulu. Pivot sama dengan jadi sama dengan 0. Untuk menandai posisi angka yang lebih kecil dari pivot digunakan integer i sama dengan low kurang i atau low minus i. Kita lakukan pengurangan untuk mengecek data setiap kali dilakukan pengecekan apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Kalau integer c sama dengan jika integer c sama dengan lebih kecil, c lebih kecil daripada yang lebih tinggi, lakukan ulangan c increment. Namun jika dalam array c lebih kecil, lakukan pengulangan pada i. Ini integer sama dengan indeks dimana ini ditambah 1 array ini ditambah 1 sama dengan array tertinggi, indeks tertinggi.
Alright. Ada main. Smart content. Kita lakukan pengembalian untuk ini plus 1 gitu. Setelah kita masukkan partisi buat integer semua data ini, mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi, sudah dilakukan pengulangan. Sekarang kita eksekusi quicksort-nya. Kejadian maka integer pivot sama dengan buat fungsi buat partisi, lalu kita keluarkan, kita eksekusi. Quicksort. Lalu jika pivot kurang, jika angka acak ini lebih kecil daripada pivot, jika data angka acak lebih besar daripada pivot, maka itu overweight. Oke, sekian sudah kita buat ini. Kenapa quicksort? Oke, sudah tidak ada bermasalah lagi. Lanjut kita jalankan. Oke, untuk hasilnya sudah kita dapatkan. Yang pertama, implementasi Stacklevo last in first out, yaitu sistem sebelum di pop, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan yang data yang di pop adalah 80. Isi data setelah di pop yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Untuk kompleksitas waktunya, push pivot sama dengan 1, pop pivot sama dengan 1. Implementasi queue atau pivot, proses queue-nya sebelum di queue isinya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Data yang di queue adalah 10 karena pivot berarti first in first out, yang pertama data yang pertama dikerjakan atau dikeluarkan. Jadi hasil setelah di queue adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Untuk kompleksitas waktunya queue sama dengan queue 1, queue sama dengan queue 1. Untuk soal memperhatikan implementasi quicksort, data sebelum diurutkan adalah sebagai berikut, data sesudah diurutkan adalah sebagai berikut. Untuk kompleksitas waktunya adalah upgrade cache, pico, and log n. Oke, sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.